Shalom teman-teman Kids Church, bertemu lagi dengan aku Alicia. Selamat ulang tahun teman-teman di bulan Juni. Ayo kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Kamu Tuhan, kami mau berdoa untukmu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami dan haleluya, amin. Jaja sampai ketiduran nungguin kalian. Hehe. Sudah siap semuanya? Yang siap katakan haleluya. Oke. Nah, kita sudah ada di akhir bulan Juni. Happy birthday ya untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni. Kali ini kita masih belajar yang sama tentang bagaimana sikap hati kita dalam penuaian jiwa. Sudah siap? Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk penuaian jiwa? Oh iya, Cici ingat, di firman Tuhan kita diajarkan tentang senjata Allah. Kira-kira apa saja ya perlengkapan senjata Allah itu? Ada ketopong, perisai, ikat pinggang, kasut, pedang, dan baju zirah. Dan yang ketujuh adalah doa. Nah, kalian kira-kira sudah tahu belum arti-arti dari senjata Allah itu? Makanya kita belajar sama-sama. Kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, sama-sama siapkan diri kalian, hati kalian. Let's praise and worship. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Siapa di sini yang sudah siap beribadah? Yang sudah siap beribadah katakan yes. Oke, sekarang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, kita sambil tepuk tangan kita. Yuk sama-sama kita katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Ayo kita berlari, berlari pada tujuan. Panggilan surgawi, angkat tanganmu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih semangat lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama katakan, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Siap-siap berlari pada tujuan. Panggilan surgawi, sama-sama angkat tangan kita, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Dari awal
sama-sama katakan, tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar meladang apa? Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Ayo sama-sama kita berlari pada tujuan panggilan. Yuk angkat tangan kita, sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Oke adik-adik, kita sekarang mau lebih lagi datang ke Tuhan, sembah Tuhan, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau serius, udah gak ada lagi yang bercanda ataupun ngobrol ya. Mari siapkan hati kita adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu. Makasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tangan kalian. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami sungguh-sungguh adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Angkat tanganmu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sambil angkat tangan kalian adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik sembah Tuhan, angkat tangan kalian.
bilang terima kasih. Katakan haleluya ke Tuhan. Sembah Tuhan adik-adik, lebih lagi angkat tanganmu. Ayo bilang terima kasih, bilang haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sembah Dia. Oh, terima kasih. Engkau baik, tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan, bilang terima kasih. Lebih lagi sembah Tuhan, hanya Tuhan yang layak disembah adik-adik. Ayo lebih lagi, lebih sungguh lagi. Bilang haleluya, katakan haleluya. Katakan terima kasih adik-adik. Tuhan sudah baik banget sama kita. Ayo sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih besar Engkau Tuhan yang baik, kasih setiamu besar. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati. Kiranya firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semua. Berjumpa lagi sama kakak di minggu terakhir di bulan Juni ini. Dan kakak berharap semuanya kita masih terus semangat, kita masih terus bersuka cita, dan setia beribadah. Nah, buat kamu yang belum bisa beribadah, langsung di gereja dan kamu masih setia nih melihat tayangan YouTube dari kita. Dan kakak berharap kamu pun tetap semangat. Punya sukacita, semangat yang sama. Amin. Nah, karena kita sudah masuk di minggu terakhir, artinya kita akan belajar lagi yang terakhir itu 1 minggu. Masih tetap tema yang sama, yaitu kita mempersiapkan hati kita menjadi hati yang seperti Tuhan mau. Di minggu pertama sudah kakak ajarin hati yang subur, seperti tanah yang subur. Minggu kedua, minggu ketiga, dan kakak-kakak yang lain juga sudah sampaikan. Dan minggu keempat ini, yang terakhir kakak mau sampaikan juga cerita yang tidak kalah penting, cerita yang tidak kalah seru untuk kita pelajari sama-sama. Kalau kamu sudah siap belajar, kalau kamu sudah siap mendengar firman Tuhan, duduk yang manis, duduk yang tenang, kita akan belajar bersama-sama. Kisah hari ini tentang perlengkapan hidup kita. Nah, kita harus siap untuk menuai. Apa itu menuai, Kak? Kalau kamu melihat seseorang menanam tanaman di ladang, kalau ada bapak petani menanam padi di ladang, dia akan menuai nantinya. Dia akan dapatkan apa yang ditanam.
Nah begitu pula kita ini adalah penuai-penuainya Tuhan. Tuhan tuh bilang gini, kakak kamu semua adalah seperti penjala ikan. Kalau penjala itu menjala ikan di laut, kita adalah penjala-penjala manusia. Murid-murid Tuhan punya tugas untuk cari banyak orang untuk mengenal Tuhan. Kita mencari banyak jiwa, teman-teman, keluarga kamu, untuk mereka juga boleh kenal sama Tuhan. Nah, sebelum kita menuai, kita juga harus mempersiapkan diri. Caranya gimana? Nah, Tuhan mau kita mempersiapkan diri dengan cara yang akan kita pelajari minggu ini. Kisah ini diambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kakak minta nanti adik-adik setelah kegiatan ini, adik-adik harus baca ulang supaya kita juga bisa ingat lagi. Ingat ya, kita tetap harus mengulang firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kamu menjadi seorang penuai, kamu juga harus siap sedia dan memiliki perlengkapan yang seperti Tuhan inginkan. Firman Tuhan di kitab Efesus bilang begini, kita harus selalu memakai perlengkapan senjata Allah untuk kita melawan yang namanya iblis. Firman Tuhan bilang begini, musuh kita itu bukan saudara kita sendiri. Bukan adikmu, bukan kakak kamu, bukan papa mama, bukan teman-teman di sekolah. Tapi musuh kita adalah siapa? Penguasa-penguasa. Yaitu iblis dan pasukan-pasukannya. Kenapa mereka musuh kita, Kak? Karena mereka yang selalu serang kita supaya kamu selalu kalah. Supaya kamu gak selalu jadi anak Tuhan. Supaya kamu gak siap untuk jadi saksinya Tuhan. Supaya kamu gak siap untuk jadi terangnya Tuhan. Makanya firman Tuhan selain kamu disuruh berjaga-jaga di dalam doa, di dalam pengharapan kepada Tuhan, kamu juga harus memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau adik-adik lihat zaman dahulu, tentara-tentara zaman dahulu itu tidak seperti tentara sekarang yang pakai senjata api, yang pakai pakaian lengkap tentara dan membawa senjata api. Tapi zaman dahulu firman Tuhan ditulis, digambarkan perlengkapan senjata itu seperti tentara pada zaman itu. Nah, kita mau tahu ceritanya gimana? Senjata apa aja yang perlu kita pakai? Senjata apa aja yang harus kita kenakan di dalam tubuh kita? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, firman Tuhan bilang begini, senjata Allah yang pertama adalah pakailah ikat pinggang. Nah, kalau kamu pakai ikat pinggang, firman Tuhan bilang ini, ikat pinggang yang kamu pakai adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu artinya apa, Kak? Artinya bukan berarti kamu pakai ikat pinggang yang ada tulisannya kebenaran. Kamu mau cari di pasar, mau cari di mall, nggak akan ketemu. Nah, maksudnya apa? Ikat pinggang itu kamu harus selalu berpegang, mengikat kebenaran Tuhan. Kamu harus selalu berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran-kebenaran yang lain. Oke? Kamu harus belajar. Di mana kamu bisa belajar kebenaran adik-adik dari firman Tuhan? Siapa yang bisa dipercaya dengan kebenaran yang baik? Yaitu firman Tuhan. Kamu pegang firman Tuhan dan kamu ikat ya sebagai perlengkapan senjata Allah. Seperti ikat pinggang yang diikatkan di pinggang kamu. Lalu yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Supaya kamu juga memakai baju zirah keadilan. Baju zirah itu kalau kamu berperang supaya panah-panah musuh atau senjata-senjata musuh itu tidak tembus yang membuat kamu mati terbunuh. Nah, karena dengan adanya baju zirah, kamu bisa bertahan dan panah-panah musuh atau iblis itu tidak bisa menembus kamu dan kamu tidak kalah. Nah, selanjutnya firman Tuhan juga bilang, jangan lupa pakai kasut kerelaan. Apa itu kasut, Kak? Kasut itu seperti sepatu perang. Dimana kalau kamu berperang, kamu juga butuh kasut. Kalau kamu ada di medan perang, kalau kamu nggak pakai sepatu atau nggak pakai kasut, kaki kamu mulai luka-luka karena banyak senjata-senjata atau serangan-serangan juga yang akan melukai kaki kamu. Kasut ini bicara apa, Kak? Firman Tuhan bilang kasut ini bicara kerelaan kamu untuk pergi menginjil, memberitakan Injil firman Tuhan. Artinya ketika kamu memakai senjata Allah, kamu juga adalah anak-anak yang berani pergi menginjil. Menginjil itu apa, Kak? Kamu pergi mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kamu kasih tahu tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kamu yang belum kenal Tuhan Yesus, kepada teman-teman kamu di sekolah, kepada siapapun yang kamu kenal yang belum kenal sama Tuhan Yesus, yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kasih tahu tentang Tuhan Yesus supaya mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya yang keempat, kita disuruh tugas sama Tuhan untuk
memiliki perisai. Perisai itu untuk menangkis pada zaman dahulu, menangkis serangan lawan. Ketika kamu pernah nonton film Kapten Amerika, pasti kamu pernah melihat apa senjata yang dipakai Kapten Amerika, yaitu shield atau perisai. Perisai itu bisa untuk melindungi kamu dari serangan iblis. Kalau zaman dahulu serangannya adalah anak panah yang tajam dan juga tombak yang tajam, iblis juga bisa menyerang kamu. Kalau kamu gak punya perisai, kamu gak bisa bertahan. Perisai yang dimaksud oleh Tuhan adalah perisai iman. Iman itu adalah kamu percaya kepada Tuhan, kamu mengandalkan Tuhan, kamu teguh iman kamu percaya kepada Tuhan, sehingga apapun yang menyerang kamu, kamu tidak gentar, kamu tidak goyah, kamu langsung lindungi diri kamu dengan iman bahwa aku percaya Tuhan yang jadi harapanku, sehingga kamu gak kalah. Nah, yang terakhir, tidak lupa juga firman Tuhan bilang apa? Pakai juga yang namanya ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu yang kamu pakai di kepala. Supaya apa? Kamu melindungi kepala kamu juga. Di dalam kepala kamu ada pikiran, ya. Kamu bisa berpikir, di dalam kepala kamu ada pikiran. Maksud firman Tuhan apa? Kamu harus pakai ketopong keselamatan. Supaya kamu menjaga pikiran kamu juga. Pikiran yang baik, yang benar untuk Tuhan. Bukan pikiran-pikiran yang jahat. Bukan pikiran-pikiran yang tidak Tuhan suka. Tapi pikiran-pikiran yang benar, yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Jangan berpikir yang jahat, jangan berpikir yang jorok, jangan berpikir hal-hal yang tidak Tuhan suka. Tapi pikirkanlah firman Tuhan, kehendak Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, semua yang baik tentang Tuhan. Amin. Nah yang terakhir, setelah itu kita pun harus punya senjata. Senjata kita apa adik-adik? Yaitu pedang roh. Yang dimana pedang ini adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan atau mengalahkan musuh kita. Kakak tanya, siapa musuh kita tadi? Kakak sudah jelasinnya di awal, musuh kita bukannya adik, saudara, kakak, teman-teman kamu, tapi iblis. Nah, pedang yang dimaksud oleh Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau kamu tidak punya pedang, kamu tidak bisa melawan musuh. Nah, kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan, kalau kamu tidak berpegang pada firman-Nya Tuhan, kamu tidak bisa menyerang musuh. Caranya gimana kah firman Tuhan kok bisa jadi pedang? Nah, maksudnya begini adik-adik, kalau kamu gak pernah baca firman, kalau kamu gak pernah mendengar firman Tuhan, kalau kamu gak pernah belajar firman Tuhan, kamu gak akan bisa melawan iblis. Kenapa? Iblis bisa kalah dengan kamu memperkatakan firman Tuhan. Salah satu senjata yang kamu bisa lakukan untuk mengalahkan iblis adalah memperkatakan firman. Iblis akan gentar karena firman Tuhan. Dia tahu firman gak kak? Tahu. Tapi ketika iblis mendengar firman yang berkuasa, yang berisi tentang suara Tuhan, yang berisi tentang kekuatan Tuhan, dia akan gentar. Dia akan takut. Nah, senjata itu yang kamu pakai untuk mengalahkan iblis, bukan dengan senjata yang lain ya. Bukan dengan pedang betulan atau dengan senjata api, gak bisa. Tapi kita pegang firman Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan bilang begini, supaya semua itu kamu kenakan. Ya, yang pertama tadi apa? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, lalu kamu pegang perisai iman, kasut kerelaan, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh atau firman Tuhan. Harus lengkap, gak boleh ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, pasti kamu lengah nanti ya. Iblis bisa serang kamu. Ada yang terbuka, ada celah, kata iblis nih. Wah dia gak pakai baju zirah nih, bisa diserang. Akhirnya kita kalah. Nah semuanya harus lengkap seperti yang Tuhan inginkan. Dan semua itu bukan secara nyata ya kamu pakai. Tapi itu adalah gambaran di mana kamu pakai senjata Allah yang berupa tadi apa? Kebenaran, keadilan, kerelaan, keselamatan, perisai iman, dan juga firman Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, setelah itu juga firman Tuhan mengatakan apa? Kamu juga harus berjaga-jaga. Ketika seorang tentara yang kuat itu, walaupun dia pakai pakaian yang lengkap, tapi dia malas-malasan, tidak berjaga-jaga, tidak siap siaga, dia akan kalah juga. Nah, bagaimana caranya kamu dan kakak siap siaga atau berjaga-jaga selalu? Berdoa kepada Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa memohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kamu. Supaya Tuhan dengar, Tuhan tolong kamu. Jadi kamu gak lengah. Ya, kamu sudah pakai pakaian yang lengkap, senjata Allah, tapi kamu tidak berjaga-jaga, kamu juga akan kalah. Nah walaupun kamu sudah pakai pakaian lengkap, kamu harus tetap berjaga-jaga. Supaya kamu siap melawan segala sesuatu yang akan iblis lakukan. Karena musuh kamu adalah siapa? Iblis. Ketika iblis mau menyerang kamu, ketika iblis mau mengalahkan kamu, kamu sudah siap, kamu sudah pakai senjata yang lengkap, dan kamu sudah berjaga-jaga. Nah,
Itu yang Tuhan inginkan. Kamu siap sedia, siapkan semuanya, hati kamu seluruhnya untuk kamu bisa menuai. Sehingga kamu bisa jadi saksinya Tuhan. Akulah prajuritnya Tuhan. Akulah tentaranya Tuhan yang siap berperang untuk Tuhan dan menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Sehingga orang akan lihat kamu nih, hebat ya anak Tuhan ya. Anak Tuhan keren-keren ya. Nah seperti itu adik-adik. Supaya kamu bisa menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah minggu terakhir sudah selesai dan kita juga sudah selesai belajar firman Tuhan di 1 bulan ini. Dan kakak berharap semua firman Tuhan yang sudah kamu dengar dari minggu pertama, kedua, ketiga dan sampai minggu yang terakhir ini. Kamu tetap ingat semua yang Tuhan inginkan. Yang sudah kamu dengar, yang sudah kamu pelajari, ingat. Itu harus berbuah. Kamu harus bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi di bulan berikutnya. Kakak harap semuanya kita tetap sehat selalu. Diberkati Tuhan, tetap semangat. Kalau kamu mau berlibur, juga nikmati liburan selama kamu menunggu kenaikan kelas nanti ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati. Shalom, nama aku Natania Krisa. Aku kelas 3 SD. Aku akan menghafalkan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak juga ingat nih sama adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Kalau ada dari kamu yang berulang tahun di bulan ini, kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kakak akan berdoa buat kamu yang berulang tahun di bulan Juni. Ayo kita berdoa sama-sama. Teman-teman juga boleh sama-sama kita mendoakan ya. Buat semua teman-teman kamu, adik kakak yang berulang tahun di bulan ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami, buat saudara kami, adik kami, kakak kami yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap mereka. Mereka boleh bertambah 1 tahun lagi di bulan ini dan biar juga bertambah-tambah cinta mereka kepada Tuhan. Bertambah-tambah berkat anugerah kasih karunia Tuhan kepada setiap mereka. Diberkatilah mereka masa depan yang indah Tuhan sudah persiapkan untuk mereka semua. Tuhan Yesus diberkati pendidikan sekolah mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan Tuhan buat mereka selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.